Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang hak dan kewajiban dalam perspektif mahasiswa. Di kelompok 2 ini terdiri dari saya, Muhammad Hendri Lau, dan ada Hafiz Rizky Nugroho, Riyandi Mika Nathanael, Raja Guguk, Marcel Rodrigo Raja Guguk, dan Andika Andiandara. Dan langsung saja ke slide pertama, kami akan membacakan tentang pendahuluan HAM. Memahami hak asasi manusia dalam konteks perguruan tinggi. Jadi HAM sangat penting untuk menciptakan lingkungan akademik yang adil dan inklusif. Mahasiswa tidak hanya sebagai penerima hak, namun juga sebagai agen perubahan. Memahami hak dan kewajiban mahasiswa dalam perspektif HAM adalah langkah awal untuk menciptakan kampus yang lebih baik dan beretika. Lalu di slide kedua ada hak asasi manusia. Yang pertama ada hak fundamental. Hak adalah hak melekat setiap individu. Lalu ada lingkungan adil, akademik yang adil menjamin kesetaraan bagi semua. Lalu ada mahasiswa sebagai subjek. Mahasiswa di sini memiliki hak yang perlu diperjuangkan. Lalu untuk regulasinya sendiri, Politeknik Negeri Batam itu sudah diatur dalam Perdir PNB yang dimana itu isinya tentang kode etik mahasiswa di Politeknik Negeri Batam. Lalu untuk di undang-undangnya sendiri ada PP nomor 60 Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Mahasiswa secara umum. Selanjutnya akan saya berikan ke Hafiz. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keseimbangan hak. Memahami hubungan antara hak dan kewajiban. Yang pertama, hak mahasiswa. Mahasiswa memiliki hak untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, kebebasan akademik, dan partisipasi dalam kegiatan kampus. Hak ini memungkinkan mahasiswa untuk berkembang secara intelektual dan sosial, menciptakan lingkungan yang inklusif dan produktif. Penegakan hak ini sangat penting untuk menjamin setiap mahasiswa dapat berkontribusi dalam komunitas akademik tanpa diskriminasi. Kewajiban mahasiswa. Di sisi lain, mahasiswa juga memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan yang ada, menjaga nama baik institusi, dan menunjukkan sikap disiplin dalam belajar. Kewajiban ini memastikan keadilan dan tata tertib di lingkungan kampus, sehingga menciptakan suasana belajar yang kondusif dengan memenuhi kewajiban mahasiswa berperan aktif dalam menciptakan iklim akademik yang positif. Selanjutnya, hak mahasiswa dalam lingkungan kampus. Yang pertama, kebebasan akademik. Mahasiswa bebas menyampaikan pendapat dan ide. Kedua, akses pengajaran. Akses ke pengajaran berkualitas dan sumber belajar. Ketiga, bimbingan dosen. Bimbingan yang membantu perkembangan akademik mahasiswa. Keempat, layanan kesejahteraan. Layanan kesehatan dan kesejahteraan bagi mahasiswa. Kelima, partisipasi organisasi, kesempatan kontribusi dalam organisasi mahasiswa. Selanjutnya, Baik, saya akan menjelaskan tentang kewajiban mahasiswa yang penting. Ada yang pertama itu mematuhi peraturan, mengikuti semua peraturan kampus dengan baik. Yang kedua, menjaga kebersihan, aktif membersihkan fasilitas dan lingkungan kampus. Lalu yang ketiga, menghargai ilmu, menunjukkan rasa hormat kepada pengajar dan materi. Dan yang terakhir, empat, menjaga nama baik, membangun reputasi positif di kalangan civitas akademika. Lalu saya akan menjelaskan studi kasus atau tentang kenaikan UKT. Pada tahun 2024, banyak universitas di Indonesia yang mengumumkan kenaikan UKT yang signifikan memicu gelombang protes dari mahasiswa. Aksi kritik, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa BEM di sebuah universitas melakukan protes menuntut pembatalan kenaikan UKT. Lalu ada yang kritik visual untuk menarik perhatian publik. BEM mengunggah poster dan meme di media sosial yang menggambarkan rektor dengan karikatur atau julukan yang dianggap merendahkan. Misalnya menuduh rektor tidak peduli atau hanya memikirkan bisnis. Lalu bentuk pelanggaran hak mahasiswa versi BEM. Mahasiswa merasa hak mereka untuk menyatakan pendapat secara bebas itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam hak kebebasan akademik telah dilanggar. Lalu mereka berpendapat bahwa kritik visual meskipun tajam adalah bentuk ekspresi politik yang sah. Lalu ada tindakan institusi, klaim pelanggaran kewajiban mahasiswa. Rektorat merespon dengan cepat, mengacu pada kewajiban mahasiswa yang diatur dalam kode etik kampus dan peraturan pemerintah, yaitu yang pertama, kewajiban menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi. Yang kedua, kewajiban tidak mencemarkan nama pimpinan, dosen, karyawan, dan seluruh siswa akademik. Nah,
Lalu ada konsekuensi, sanksi disiplin. Yang pertama ada pemanggilan dan klarifikasi. Mahasiswa yang mengunggah konten dipanggil ke komisi etik. Lalu sanksi skorsing. Mahasiswa tersebut dijatuhi sanksi disiplin berupa skorsing akademik selama 1 atau 2 semester dengan alasan pelanggaran berat terhadap kode etik, yaitu pencemaran nama baik atau ketidakpantasan. Lalu ancaman pembekuan, yaitu kegiatan organisasi BEM dibatasi atas danaannya yang dibukukan. Lalu ada analisis kasus atau isu sosial. Kasus ini menunjukkan konflik antara hak dan kewajiban yang paling sering terjadi di lingkungan akademik, yaitu ada hak mahasiswa tentang berpendapat. Mahasiswa mereka berhak mengkritik kebijakan yang merugikan mereka. Lalu kewajiban mahasiswa atau etika. Institusi berargumen bahwa kritik harus disampaikan dengan cara yang bermartabat dan tidak melanggar etika, yaitu tidak boleh menyerang kehormatan individu pemimpin, yang berujung pada sanksi yang membatasi hak akademik kuliah. Kasus-kasus seperti itu sering berakhir di pengadilan tata usaha negeri atau PT UN atau melalui mediasi karena sanksi skorsing atau dropout dianggap sebagai pelanggaran hak mendapatkan pendidikan yang ekstrim, meskipun didasarkan pada pelanggaran kewajiban etika dan etika internal. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Selanjutnya dampak pelanggaran, menghadapi tantangan, iklim akademik dan psikologis di kampus. Pelanggaran hak dan kewajiban di lingkungan kampus dapat menimbulkan dampak signifikan pada iklim akademik dan psikologis mahasiswa. Ketidakadilan dan pengekangan kebebasan berpendapat menciptakan suasana tidak kondusif, memicu stres, kecemasan, dan menghambat pencapaian akademis. Kesadaran akan hak-hak ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan produktif. Kesimpulannya, pertama, hak dan kewajiban harus seimbang. Kita semua termasuk mahasiswa memiliki hak kebebasan pribadi, layanan pendidikan, fasilitas, dan kewajiban menjaga nama baik, mematuhi aturan, menjaga ketertiban. Keduanya harus berjalan beriringan. Tujuannya itu jika hak dan kewajiban seimbang, maka suasana belajar akan aman, tertib, dan adil. Dasarnya, keseimbangan ini diatur oleh hukum negara seperti Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan PP nomor 60 tahun 1999 dan aturan internal kampus seperti Kode Etik Politeknik Negeri Batam. Yang kedua, mahasiswa wajib bertanggung jawab. Mahasiswa bukan hanya sebagai penerima hak, tetapi juga sebagai agen perubahan yang penting. Tanggung jawab akademik yaitu menggunakan hak kebebasan akademik untuk belajar dan meneliti, tetapi harus tetap beretika dan bertanggung jawab. Tanggung jawab dalam beretika yaitu wajib memenuhi kode etik misalnya yang diatur dalam Perdir PNB nomor 01 tahun 2013 untuk menjaga moral dan disiplin serta menghormati semua pihak yang ada di kampus. Moto, mahasiswa yang baik adalah mereka yang tahu apa haknya dan lebih penting lagi tahu menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab dan beretika. Inilah kunci untuk menciptakan lingkungan kampus yang harmonis dan bebas dari pelanggaran. Sekian dari kami kelompok 2 dalam mata kuliah kewarganegaraan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.